Waalaikumsalam. Mohon maaf sebelumnya kalau kali keduanya kami hadir di halaman istana, Pak. Ya maaf, saya Lilik Dian Eka Sari. Saya dari Karawang, Pak. Saya Ketua Bidang PTT Jawa Barat. Jadi kami di sini berkumpul bersama teman-teman se-Indonesia yang bernasib sama, Pak. Sebenarnya tidak banyak yang kami inginkan dan sebenarnya juga tidak banyak yang kami inginkan selain bahwa kami ingin ada kepastian bagaimanakah nasib kami ini, Pak. Karena dari pertama kali kami turun dulu bertemu dengan Pak Menseskap dan Bu Menkes sampai saat ini kami belum ada jawaban tentang bagaimanakah nasib kami ini. Sedangkan waktu berjalan terus, Pak. Jadi yang sekarang menunggu kepastian nasib itu sudah pasti adalah angkatan 2005 yang tentunya angkatan berikutnya yang ke bawah juga mempunyai hal yang sama, Pak. Dan pengabdian kami kepada pemerintah ini tulus, kami hanya ingin dihargai, artinya kepastian selanjutnya. Nah, adapun keinginan kami sekarang adalah kami ingin seperti PTT sebelumnya, Pak, bahwa ada pengangkatan secara bertahap, jadi melalui jalur khusus. Artinya pada setiap pengangkatan di setiap tahunnya itu kami dan PTT ini diprioritaskan. Misalnya angkatan yang sudah habis masa baktinya diprioritaskan untuk dijadikan CPNS. Bahkan Dinas Kesehatan sendiri tempat kami bernaung itu tidak tahu kalau kita ini mesti dikemanakan. Supaya kami ini bidan PTT itu yang sudah sekian lama mengabdi dengan masa pengabdian yang tidak sebentar, Pak, 9 tahun, ada jalur khusus sehingga kami ini setiap tahunnya pada saat pengangkatan itu diutamakan untuk mengisi formasi-formasi. Tetapi sebelum ini kita adakan komunikasi sebelumnya, tapi harus dimengerti juga bahwa apa yang telah disampaikan oleh Ibu Menkes pada waktu itu tidak berhenti pada saat itu saja. Ini harus dipahami juga bahwa Ibu Menkes waktu itu begitu selesai, kebetulan juga ada Pak Karo Kepegawaian juga, pada waktu itu terus menindaklanjuti apa yang diinginkan oleh rekan-rekan dari bidang PTT. Tetapi perlu disadari juga bahwa yang namanya mengubah suatu aturan itu tidak seperti orang membalik tangan. Artinya perlu koordinasi sana sini, dan antara lain perlu juga penyesuaian pertemuan ini. Biasanya umpamanya teman-teman dari Depkes sudah siap untuk Kementerian Kesehatan sudah siap mau rapat, nggak tahunya dari kementerian lain yang pas nggak bisa. Ini kan perlu waktu. Yang kurang adanya komunikasi. Sekalian, teman-teman sejawat bidang PTT, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas apa yang sudah disampaikan dan terima kasih untuk Kementerian Sekretariat Kabinet dari Wakil Jawa Direksa yang sudah memfasilitasi pertemuan ini. Saya apa yang disampaikan oleh Pak Deputi tadi sudah sesuai dengan apa yang terjadi selama ini, dan juga kemarin siang sampai sore ada perwakilan dari Kementerian Kesehatan yang bertemu dengan teman-teman dari perwakilan dari bidang PTT terkait dengan aspirasi bidang. Tidak ada perubahan, Pak. Aspirasi bidang PTT terdiri dari 3. 1, tidak ada pembatasan masa penugasan bidang PTT. Dan itu sudah kami catat, Bu Menteri sudah memerintahkan begitu ditindaklanjuti dan kami sudah tidak lanjut. Tentu saja kami tidak punya, mohon maaf, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Deputi tadi, upaya-upaya itu tidak seperti membalik telapak tangan, karena kan bukan kewenangan Kementerian Kesehatan untuk sendiri untuk melakukan perubahan suatu kebijakan yang sifatnya terkait dengan pendayagunaan SDM atau pegawai, juga terkait dengan pembiayaan dalam hal ini gaji dan sebagainya. Tetapi semua sedang di dalam proses, dan itu sudah kami laporkan juga ke Komisi 9 DPR, karena
dalam rapat tanggal 15 Mei, rapat kerja tanggal 15 Mei antara Menteri Kesehatan dan Komisi 9, aspirasi dari teman-teman bidan juga sudah disampaikan kepada Menteri melalui Komisi 9, sehingga rapat pada tanggal 26 Juni itu kami bahas bersama. Tentu saja prosesnya PTT untuk ketahui prinsipnya bahwa kami tidak diam untuk proses itu, untuk jangan sampai nanti dikira Kepresnya yang jadi persoalan. Tidak, proses itu lewat banyak hal. Saya berikan contoh, kita membuat suatu aturan itu tidak bisa selesai dalam 1 bulan, 2 bulan. Kebutuhan, keberadaan, dan situasi negara. Hari ini kita demo, bulan depan Menkes harus keluarkan aturan baru, tidak bisa seperti itu. Jadi ini mungkin harus dipahami, bukan cuma bidan PTT. Para bidan juga harus ketahui bahwa sekarang ini juga terkait dengan kebijakan formasi khusus, itu memang ada PP-nya, peraturan pemerintah. Kalau teman-teman bidan mengatakan kok kami nggak dibikin formasi khusus, nanti perawat juga akan mengatakan demikian, nanti tenaga lain juga akan mengatakan demikian. Kami sudah dapat SMS, baca Detikcom pagi ini, teman-teman dari seluruh Indonesia, perawat yang saat ini honor, itu sudah SMS. Kami juga harus, kalau bidan, mendapatkan perhatian. Dan itu jumlahnya sama, ribuan. Puluhan ribunya kami akomodir apa yang disampaikan oleh teman-teman, dalam arti akan kami tidak lanjuti, sudah kami tidak lanjuti, bukan belum. Dan itu dihadiri oleh Kementerian. Kita sedang mengejar MDGs, tentu saja sangat dibutuhkan teman-teman di lapangan. Sehingga kalaupun ada aspirasi, kalau perwakilan oke, tetapi kalau semua orang diajak untuk meninggalkan desa, lalu terjadi masalah, ada ibu yang mau melahirkan tidak bisa tertolong, ini nanti akan menimbulkan image negatif kepada profesi bidan, tentu saja. Dan ini harus kita hindari. Kalau ada perwakilan ketua-ketuanya, kita diskusi dengan IBI sebagai organisasi profesi induk dari para bidan. Dan IBI punya surat ke Menkes, ada, sudah kita bahas juga tentang aspirasi teman-teman di lapangan. Sehingga kalau dikatakan kami tidak melakukan apa-apa atau Menteri Kesehatan tidak melakukan apa-apa, datang ketemu dalam 1 minggu selesaikan terus beres urusannya, saya kira tidak juga. Saya kira itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Kepala Biro Kepegawaian. Jadi mungkin ya bisa dari apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Biro Kepegawaian bisa dimaknai bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan tidak tinggal diam dengan apa yang telah dilakukan oleh ibu-ibu bidan PTT ini pada beberapa bulan yang lalu, kalau nggak salah bulan Mei ya. Betul, bulan Mei yang lalu. Ini kan suatu hal yang sensitif sekali, sehingga tidak dengan mudah kita terus lakukan begitu saja. Kita mengubah ketentuan-ketentuan yang ada dengan begitu saja, sehingga nantinya akan timbul permasalahan lagi, bukan menyelesaikan masalah tapi timbul permasalahan lagi. Nah, ini memang mungkin karena selama ini nggak ada nggak ada informasi mengenai tindak lanjut daripada apa yang telah dilakukan oleh rekan-rekan bidan PTT ini, sehingga ini kita sudah melakukan seperti ini kok didiamkan saja. Tetapi perlu juga dimengerti juga. Artinya umpamanya ibu-ibu ini ngajak teman-teman bidan semua untuk berdemo ke Jakarta, terus akhirnya kebutuhan-kebutuhan akan bidan di daerah terbengkalai. Ini juga perlu disadari bahwa kalau tadi dikatakan oleh Bu Lili, kita pokoknya bekerja ke sini dengan gaji yang rendah, itu tidak masalah bagi kami, tapi kami yang penting pengabdian kepada masyarakat. Kurang adalah komunikasi bahwa sekarang proses daripada apa-apa yang dituntut oleh rekan-rekan bidan PTT ini sudah sejauh mana, tetapi nggak nyampe, kan itu mungkin. Nah, ini mungkin bisa disampaikan tidak dengan cara seperti ini. Artinya nanti ada perwakilan dari ibu
berapa orang itu langsung, karena ini teknisnya ada leadernya ada di Kementerian Kesehatan, datang ke Kementerian Kesehatan supaya nggak merepotkan di jalanan dan sebagainya. Akhirnya teman-teman dari kepolisian dari ini ikut juga berkiprah untuk mengamankan jalannya ini. Meskipun ya kita tahu mungkin yang dilakukan oleh ibunya nggak seperti itu. Nah, ini di sini ada juga Bapak staf ahli dari Kementerian Kesehatan, mungkin akan menambahkan juga mengenai apa-apa yang telah disampaikan oleh Kepala Biro Kepegawaian ini, sehingga nantinya bisa mendapatkan titik temu Bapak untuk apa kira-kira yang akan kita lakukan ke depan terkait dengan tuntutan-tuntutan daripada bidang PTT ini. Monggo Bapak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Selamat sejahtera untuk kita semuanya. Swastiastu, Shalom. Saya sudah mendengarkan sebagian dari yang telah diuraikan oleh Bapak Deputi maupun dari Pak Kepala Biro Kepegawaian, dan tadi isinya sudah hampir semuanya lengkap itu ya. Apa yang telah kita lakukan Bapak Ibu sekalian, terutama ibu-ibu, sampai saat ini sudah ada bidang laki-laki nggak? Masih didominasi perempuan 99,99%. 100%. Kalau ada yang laki-laki setuju nggak? Enggak. Untuk midwives ya. Baik. Ada 3 poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah demo ataupun ungkapan itu sebenarnya suatu hal yang biasa ya, untuk mencetuskan rasa kuda di hati kita, dan tentunya itu mencerminkan bagaimana sistem pelayanan kesehatan di negara kita. Sesungguhnya ibu-ibu bidan di negara kita itu sudah ada sistem kesehatan nasional ya, yang kita mengatur sebenarnya sistem kesehatan nasional ini besarnya dulu yang sudah ada Perpres nomor 72 tahun 2012, di mana dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Indonesia kita harus melaksanakan dengan pemikiran dasar yang mendasar, kemudian luas dan menjangkau ke depan. Jadi adanya keputusan-keputusan oleh pimpinan negara kita dari Kementerian Kesehatan itu memang dalam rangka itu. Hanya saja dalam berlakunya itu memang harus diikuti oleh peraturan-peraturan di bawahnya, ya, undang-undang, peraturan pemerintah dan lain-lainnya. Kebetulan Bapak Deputi kami laporkan bahwa nanti kami jam 3 itu akan bertemu dengan Sekjen Kementerian Dalam Negeri. Itu agenda sudah lama sekali, dan kami sudah menyusun ada 5 besar akun, juga akan ikut, dan ini masih awal juga. Jadi ini mempersiapkan nanti kunjungan Menteri Kesehatan ke Mendagri, mungkin seminggu lagi setelah hari ini didiskusikan. Jadi karena peranan penempatan itu selain pemerintah pusat, ada juga pemerintah daerah juga berwenang untuk mengatur bagaimana tenaga kesehatan di daerah. Jadi masalah-masalah yang ibu hadapi sebenarnya itu untuk kita semua ya, tidak hanya di level pusat tapi juga di level provinsi dan level kabupaten. Jadi intinya adalah tidak mungkin seorang bidan terus saat bukan bidan tapi pas bekerja terus ada suatu kejadian yang harus ditolongnya, enggak, bukan tugas saya. Itu adalah komunikasi intensif. Saya sudah mendengar tadi bahwa masalah komunikasi saya Pak Deputi, kita sebenarnya sudah ada Ibu Deputi Murti Utami adalah Kepala Pusat Komunikasi Publik ya, dan siap untuk menampung, mengkonekkan atau menghubungkan perwakilan dari bidang. Nah, di sini sudah ada Bu Murti Utami, ada Bu Yuti, Pak Kepala Biro Kepegawaian, saya sendiri, nama saya Bambang Sarjono, Bu. Sarjono, saya sebagai staf ahli Menteri Kesehatan bidang peningkatan kapasitas kelembagaan dan desentralisasi. Jadi silakan saja berkomunikasi Bu dengan kami siap sekali, dan mungkin masalah progres ya, sejauh mana sih yang sudah kita kerjakan yang tidak kita komunikasikan. Ya kita tidak lapor pada ibu-ibu bahwa hari ini ada pertemuan sangat penting dengan Mendagri. Sudah ada agenda sampai akhir tahun ini yang kita susun. Dan ibu mohon bersabar hasilnya. Tetapi kami juga mohon informasi yang kira-kira awal begini. Sebelum ibu mau mengumpulkan teman-teman dari seluruh Indonesia, ibu gagas dulu. Kami apa sih mau dikomunikasikan? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, terima kasih apa yang disampaikan oleh Pak Bambang Sarjono ya, itu lebih memperjelas apa yang telah disampaikan
itu tadi rekan-rekan dari Kementerian Kesehatan sudah membuka pintu. Artinya kami atau istilahnya pemerintah sendiri sudah melakukan upaya-upaya meskipun itu perlu proses. Pada waktu demo yang lalu bisa ditanyakan langsung kepada, tadi sudah dibuka Ibu sebagai pusat informasi ya, pusat komunikasi publik itu sudah memang tempatnya di sana, sehingga bisa ditanyakan ke sana sampai sejauh mana sih Bu ini prosesnya seperti itu, karena ya dari bulan Mei sama sekarang kan tuntutannya sama. Dari Kementerian Kesehatan juga sudah melakukan berbagai upaya, bahkan ini nanti siang katanya akan akan dilakukan pertemuan antara sekjen-sekjen di lingkungan Kementerian Kesehatan dan Dagri. Baiklah, kalau begitu sebelum ini kita akhiri nantinya, kita juga minta mungkin ada lagi ya Bapak ya, kita beri kesempatan kepada lain yang akan disampaikan. Silakan, monggo, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Minat buat kami tentang nasib kami ke depan, status kami untuk bisa diangkat menjadi CPNS. Kami memang tidak minta untuk saat ini. Kami sangat tahu itu Pak. Kami hanya memohon kepada Bapak, kepada pemerintahan Republik Indonesia, khususnya mungkin Kementerian Kesehatan dengan kementerian terkait untuk bisa menyelesaikan masalah ini gitu Pak. Karena memang mungkin bukan mengartikan kami mendiskriminasi profesi yang lain, tidak. Tapi kami bekerja di daerah Pak. Kebetulan kriteria saya sangat terpencil Pak. Kami berada di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, Kecamatan Tanjung Gadang, Nagari Kayu Gadis, Jorong Kayu Gadis, sangat terpencil Pak. Saya masuk itu daerahnya Jalan Setapak. Jadi mungkin banyak kami PTT ini ditempatkan di daerah terpencil yang mungkin bidang PNS tidak mau Pak di sana. Dan memang kami dialokasikan untuk daerah terpencil. Saya sangat yakin bidang PTT memang berada di sana. Karena memang kami merasa kami ujung tombak Republik Indonesia ini dalam pelayanan kesehatan. Sebelumnya mungkin saya mohon maaf, kami meninggalkan daerah, meninggalkan tempat tugas sudah dengan sangat pemikiran yang matang Pak. Kalau dalam istilah kami punya peta wilayah, kami punya kantong persalinan, kira-kira yang memang tidak ada calon ibu yang akan melahirkan, itu yang kami berangkat saat sekarang. Jadi bukan berarti saya mendahului kehendak Allah, siapa tahu besok pagi ada Bu, bukan Pak. Tapi dengan segala hitungan matematika yang kami jalani, insya Allah Pak, itu tidak akan terjadi. Karena memang kami sudah punya peta wilayahnya. Jadi harapan kami di sini, kami datang jauh-jauh meninggalkan profesi, meninggalkan pelayanan, meninggalkan masyarakat yang sudah saya sudah kebetulan 6 tahun pengabdian Pak. Yang memang kami perjuangkan saat ini adalah mungkin PMT yang 2005, karena menurut Permenkes nomor 7 2013 Juli 2014 habis Pak. Jadi kalau ibarat kata, kalau kami yang memang masih PMT 2008 masih ada 3 tahun ke depan Pak. Cuma yang kami perjuangkan di sini, bagaimana nasib bidang-bidang PTT kami yang 2005 Juli 2014 habis Pak. Sementara yang kami lakukan saat sekarang adalah menjalin komunikasi silaturahmi begitu erat, begitu dekat dengan masyarakat. Setelah 9 tahun menurut Permenkes 2013 ini diputus begitu saja. Setelah itu kami dilepaskan. Kami sangat tahu kami bisa mandiri Pak. Karena kami punya kompetensi selama 9 tahun pengabdian kami punya kompetensi itu. Jadi kenapa yang sudah kita lakukan, yang kami lakukan 9 tahun, segala program yang ada di Republik Indonesia ini, khususnya kesehatan, kami yang menjalankan di daerah kami Pak. Kami, semua data, semua angka, kami yang melakukan Pak. Kenapa tidak kami diperhatikan? Karena menurut Permenkes kami hanya 9 tahun Pak, setelah itu kami di-cut. Kalau mungkin honorer yang seperti Bapak bilang tadi, kriteria 1 dan 2, mereka tanpa batas waktu Pak. Sementara kami hanya dibolehkan 9 tahun. Kenapa gitu Pak?
Jadi kami mungkin mohon kepada pemerintah, setelah dibikin program bidan PTT ini, tolong kami ada muaranya Pak, sehingga nasib teman-teman ini tidak terputus dengan apa yang sudah kami jalani, kami lalui, tetap berkesinambungan gitu loh Pak. Kami siap bersedia dengan sangat mencintai profesi kami selalu memperpanjang PTT kami di daerah tersebut Pak. Dan untuk formasi umum, kami ada kendala dengan umur Pak. Kami bukan tidak siap untuk bersaing dengan bidan-bidan baru, dengan adik-adik yang baru lulus. Karena mungkin untuk Bapak ketahui, profesi bidan kami memang harus punya kompetensi untuk menyelamatkan ibu dan anak Pak. Seperti kami di daerah terpencil itu memang kami andalannya. Nah, jadi mohon kiranya kalau memang bisa yang sudah mengabdi dan memang punya kapasitas untuk diperhitungkan dengan kompetensi yang kita miliki, kenapa bukan kami gitu loh Pak. Jadi sekali lagi kami mohon maaf kepada Bapak, kepada ibu-ibu dari Kementerian Kesehatan. Kami bukannya lancang Bu, kami aspirasi dari teman-teman itu sangat banyak Bu. Jadi mungkin kami yang merasa dituakan di sini, mohon maaf. Nasib teman-teman itu sungguh ini loh Pak. Jadi kami memang ini mohon dipertimbangkan nasib kami. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini mungkin ya, artinya memang tidak semuanya untuk segera diangkat, tetapi ada perhatian, tolong diperhatikan bagi rekan-rekan bidan PTT yang sudah usianya di atas 35 tahun. Sehingga dengan demikian mohon kiranya bisa dibuatkan jalur khusus kan begitu. Jalur khusus tidak melalui jalur umum. Kalau jalur umum itu nanti kan semua bisa ikut. Tapi kenapa tidak ada penghargaan sama sekali kepada bidan PTT yang sudah mengabdi sekian puluh tahun, katakanlah seperti itu ya, mungkin ya, intinya seperti itu. Ini tadi Ibu juga katakan seperti itu, bahwa saya sudah mengabdi 9 tahun, tetapi kok kayaknya dikalahkan oleh oleh rekan-rekan bidan yang baru lulus yang nggak ngerti apa-apa kan gitu. Baik, mungkin Bapak mau ditanggapi lagi. Tetapi yang jelas aspirasi yang disampaikan oleh ibu-ibu ini itu nanti merupakan salah satu agenda yang akan dibicarakan oleh sekjen-sekjen baik itu dari Dagri, Kementerian Kesehatan maupun dari ini mungkin ya Pak ya, dari BKN ya. BKN biasanya. Nah, ya, oke. Nah, monggo Pak, silakan kalau ada yang mau menambahkan. Bijit. Dan mohon maaf Pak Deputi, saya laporkan bahwa tidak semua kabupaten kota juga mendapat formasi CPNS. Itu persoalannya Pak. Tahun lalu hanya 20-an, 24 di antaranya 19 kabupaten kota dan 5 provinsi. Tahun ini hanya kurang lebih hampir 200 kabupaten kota dan 500 kabupaten kota yang ada itu. Dan provinsi juga hanya tidak semua provinsi mendapatkan jatah formasi CPNS. Tetapi bahwa di dalam formasi CPNS itu ada formasi bidan, iya. Dan memang batas usia sesuai dengan undang-undangnya adalah 35 tahun. Itu kita tidak bisa, itu peraturan yang tidak bisa kita langgar. Sehingga memang teman-teman yang sudah lebih dari 35 tahun itu menjadi kendala. Masalah nanti ke depan nanti apakah ada formasi khusus, tetap kita komunikasikan dengan kementerian terkait. Jadi bukan kami tidak. Tadi saya sudah sampaikan dalam rapat tanggal 26 Juni itu sudah kami bahas tuntas dan itu tidak berhenti sampai di situ. Kami akan tetap melanjutkan koordinasi. Salah satunya adalah dengan pertemuan. Bu Menteri sudah menyampaikan langsung ke Pak Menpan masalah itu. Juga termasuk salah satu topik yang dibicarakan adalah itu tenaga PTT, bukan cuma bidan, tapi semua tenaga PTT, termasuk bidan, terutama bidan yang kebetulan memang kita bahas dengan Komisi 9 DPR. Dan untuk rapat sore ini dengan tim Sekjen Kementerian Dalam Negeri dan Sekjen Kementerian Kesehatan, salah satu topik itu tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Staf Ahli Menteri tadi bahwa itu akan dibahas dengan Kementerian Dalam Negeri sehingga Pemda nanti bisa mempunyai perhatian di dalam rekrutmen CPNS dan khususnya tenaga kesehatan yang bidan maupun bukan bidan saja, dokter dan dokter gigi juga, karena
sudah tahu bahwa ya ternyata banyak teman-teman PTT termasuk dokter yang juga tidak masuk menjadi CPNS. Yang masuk adalah memang yang belum pernah melaksanakan tugas. Jadi memang ini kendala kita karena rekrutmen dilakukan oleh masing-masing kabupaten kota dan provinsi untuk formasi yang ada di sana. Himbauan dari Menkes sudah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan masalah usul perpanjangan PTT dan juga pengangkatan PTT. Dan itu sudah kita masukkan ke dalam agenda yang mungkin nanti akan dibicarakan. Syukur-syukur nanti dalam pertemuan nanti bisa ini Pak ya, bisa diakomodir apa yang telah disampaikan dari rekan-rekan bidang PTT. Sementara itu mungkin mau nambahin lagi. Tapi mohon maaf Pak, kami bingung lewat jalur mana itu Pak, karena pada saat ini kan yang pengangkatan PNS itu adalah melalui kategori 1 dan kategori 2. Sedangkan kami ini tidak masuk dalam kategori tersebut. Melalui jalur umum pun kami tidak bisa Pak, tadi terkendala usia. Untuk jalur untuk kategori 1 kami tidak masuk, dalam kategori 2 pun kami tidak. Jadi kita tidak masuk dalam kategori manapun. Demikian, terima kasih. Kalau soal masuk dalam kategori mana mungkin nanti akan dicarikan solusi. Saya ini sekarang sudah nggak masuk kemana-mana, ini bagaimana? Justru itu yang diperlukan koordinasi antara Kementerian Kesehatan juga dengan BKN dan juga Menpan yang mengenai kepegawaiannya, sehingga nanti bisa ditemukan titik temu gitu loh. Kalau sekarang pokoknya Kementerian Kesehatan sendiri akan memutuskan, itu kan repot. Karena akan melihat bahwa aturan untuk diangkat menjadi pegawai negeri itu ya harus paling tinggi 35 tahun, nggak ada bicara apa-apa lain. Gitu loh. Tetapi dengan pertemuan antar kementerian ini mudah-mudahan dapat dihasilkan solusinya gitu loh. Jadi saya ini ya perlu dipahami bahwa Kementerian Kesehatan kalau ditanya masalah itu mau melalui jalur mana, nggak akan ngomong jalur mana, karena nggak ngerti juga. Aturannya sudah 35 tahun nggak bisa, akan begitu gitu loh. Karena nanti kalau teman-teman dari Kementerian Kesehatan akan memberikan, oh bisa ini nanti diatur gini, persoalannya akan menambah rumit, bukan menambah ini karena melanggar aturan dan sebagainya. Nah justru karena itu kita cari jalan keluar. Jalan keluarnya adalah koordinasi antara kementerian yang terkait sehingga akan bisa menghasilkan titik temu gitu loh. Oh, ya silakan. Mungkin di sini saya Evi dari Lampung. Yang mungkin yang saya tangkap dari permasalahan teman saya di sana mungkin ya Pak ya, masalah waktu yang berkejaran dengan waktu mungkin ini Pak yang dikhawatirkan. Masalah K1, K2 dan umum tadi itu sudah jelas ya Pak ya. Dan untuk kita ini sedang ada penggalian, penggorokan segala, mungkin yang ditanyakan masalah waktu mungkin Pak, sampai kapan kami ini ada kejelasan itu tadi gitu. Sedangkan berkejaran dengan waktu itu tadi di 2005 sudah akan berakhir itu tadi, sebulan, 2 bulan, tahun, 2 tahun itu mungkin Pak waktu yang ditanyakan. Mereka cuma butuh seperti itu saja sebenarnya. Dan sampai saat ini yang diinginkan itu seperti tadi Bapak Robert bilang ada surat ke daerah, sampai saat ini daerah tidak mengetahui hal itu. Jadi tidak ada seperti itu. Makanya harus ada kepastian sebenarnya. Kalau memang benar bisa daerah untuk mengangkat, tolong dikasihkan rekomendasinya, ditandatangani atau mungkin ada tanggal sebetulnya biar pasti. Karena teman-teman di luar sana itu menuntut ada kepastian dan kepastian seperti itu. Maaf saya sudah itu saja. Baik, saya jawab juga ini mudah-mudahan nggak salah, tapi itu tadi yang saya sampaikan bahwa perlunya koordinasi. Kenapa? Karena teman-teman dari Kementerian Kesehatan juga nggak tahu, kan nggak ada titik temu gitu loh. Nah justru nanti ini jam 3 itu merupakan suatu momen yang baik untuk pertemuan antara para sekjen yang di Kemendagri, terus Kemenkes, juga dari BKN, juga Menpan Pak ya? Oh dengan Mendagri, karena itu memang yang krusial sekali gitu loh. Ini sudah ada di dalam catatannya Pak Bambang bahwa ini merupakan hal yang diprioritaskan untuk dibicarakan sehingga teman-teman dari bidan-bidan PTT bisa segera mengetahui masalah itu. Oh, gitu. Ini ada nih
perencanaan dan rekrutmen, ini di dalam ini agenda nomor 4. Pemda memprioritaskan rekrutmen tenaga kesehatan dalam formasi daerah bersama pusat, terutama untuk pemenuhan tenaga kesehatan pada DTPK dalam wilayah daerah tersebut. Ini sudah jelas, sehingga nanti akan ada pembahasan dan ini diprioritaskan untuk dibahas pada siang hari nanti. Sehingga kita mohon kesadaran dari rekan-rekan bidang PTT ya adalah kesabaran sebentar, karena ini memang teman-teman ini nggak diem begitu aja, tetapi tetap akan diproses. Gitu. Mungkin yang urgen aja Pak dulu yang perpanjangan. Iya. Ini karena pada waktu pertemuan yang lalu tanggal 7 Mei itu ya cuma itu usul perpanjangan kan, usul perpanjangan sama pengangkatan itu aja sebetulnya. Mungkin ada untuk memfollow up ini pertemuan kita ini, informasi yang perlu kami dapatkan mungkin untuk satu orang koordinasikan dengan bapak-bapak yang terkait dengan teman-teman supaya tidak ada lagi yang tadi kata bapak terlalu ramai seperti ini. Mungkin ada alat komunikasi satu orang kontak person dengan siapa supaya ada informasi yang tidak lagi ramai seperti ini gitu loh Pak. Bagaimana ada teman yang bisa mencatat kontak person yang bisa dihubungi untuk memfollow up acara kita ini supaya tidak ada lagi pertanyaan teman-teman gimana. Jadi ada satu yang memang yang kata bapak tadi sarana komunikasi yang bisa disampaikan ke seluruh teman-teman dan tidak ada lagi untuk yang kata bapak tadi ada demo, ada ini, nah selesailah sudah gitu kalau memang sudah ada seperti itu. Baik, saya sudah bisa nangkap. Jadi tadi kan sudah disampaikan bahwa di sini Kementerian Kesehatan melalui ya Ibu tadi kan juga nanti silakan dicatat namanya siapa, kemana harus ditanyakan. Tetapi dari para bidan PTT juga nunjuk nanti salah satu koordinatornya siapa gitu. Nah nanti itu jadi nggak usah semua rame-rame seperti itu yang saya sampaikan tadi. Itu nanti bisa menanyakan langsung follow up-nya sampai di mana kan itu ya sebetulnya kan diinginkan. Itu lebih baik gitu loh. Ini semua kita tidak seperti balik tangan begitu ini kita buat seperti itu tapi hasilnya amburadul nantinya. Kita kan ingin semuanya dapat diperoleh hasil yang baik sehingga bisa dilakukan apa-apa yang dituntut oleh rekan-rekan bidang PTT gitu loh. Mengenai dan sabar menunggu meskipun kita juga akan memperhatikan mengenai jangka waktunya yang tadi bahwa waktunya semakin ini berkejaran begitu sehingga nanti teman-teman dari Kementerian Kesehatan juga akan membawa di dalam forum yang lebih terkoordinasi lagi. Demikian saya akhiri. Kenapa Bu? Kan sudah ditutup Bu. Kalau boleh nggak kalau kami ikut rapat buat nanti sore duduk di atas sore. Nah ini nampaknya kalau ini sifatnya masih belum bisa dipublish, masih tertutup. Tetapi tolonglah dipercayakan kepada teman-teman yang ada di kementerian itu. Kita nggak akan lari dari apa yang sudah dimintakan sehingga kalau percaya demikian malah lebih baik gitu. Dan ini sifatnya masih belum bisa dipublish ya. Betul. Jadi tidak hanya masalah itu, tetapi ini merupakan satu hal yang diprioritaskan. Itu saja. Ya. Oke, saya akhiri. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Repot.